Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi Indonesia juga ketika nanti diupload. Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Haleluya, senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan juga para pemirsa di luar sana walaupun tidak bisa online, tapi saya berharap kita terus diberi kekuatan oleh Tuhan, iman oleh Tuhan, dan kemudian kita dapat mengaplikasikan kebenaran firman Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan, saya akan membaca dalam satu ayat di dalam 1 Timotius 3, ayat yang pertama. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi kemarin saya sudah, minggu yang lalu saya sudah mengutarakan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, be a good leader, ya. Bagaimana seorang pemimpin yang baik itu, saya mengingatkan kita kembali mereview sedikit bagaimana yang dikatakan, walaupun saya tidak menyatakan teori hereditas genitas yang dimana pemimpin itu leader are born not and not made. Jadi pemimpin itu adalah orang yang dilahirkan, bukan yang dibuat. Itu teori hereditas atau genetis, ya. Lalu kemudian juga di sini kita bisa melihat pemimpin-pemimpin yang seperti ini adalah pemimpin yang punya karisma, ya, yang luar biasa. Tetapi karisma tanpa Tuhan itu akan membawa manusia kepada kesesatan. Terus kemudian teori sosial kita sudah dengar juga, leader are made and not are born, not born, ya. Jadi pemimpin itu dibuat, bukan dilahirkan. Jadi kalau pemimpin dibuat, dia harus mempunyai kesempatan-kesempatan atau pengalaman-pengalaman atau juga pendidikan untuk membawa dia menjadi seorang pemimpin, ya. Lalu kemudian teori yang ketiga itu teori ekologis. Jadi ini combine dari, ya, memang dia dilahirkan, tetapi juga dia memiliki pendidikan, kesempatan yang sangat luar biasa. Ini jadi digabungkan. Makanya saya kemarin itu saya katakan, apakah pemimpin itu dibuat atau pemimpin itu harus orang yang dilahirkan atau yang dibuat? Saya menjawabnya kedua-duanya. Nah, saya mau katakan, kita mungkin berkata begini, apa sih definisi dari kepemimpinan yang baik itu? Kalau Paulus mengatakan, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Jadi jelas, kemarin saya mengingatkan kita bagaimana seorang pemimpin itu, dia membawa umatnya kepada ketaatan, dan juga dia dalam hidup dalam ketaatan, dia juga membawa ke dalam kasih, dan dia juga dalam belas kasihan, dia juga melayani, dan seterusnya. Nah, kemudian yang mau saya ingatkan di sini adalah, saya ingin mengatakan di minggu yang lalu karena waktu, bagaimana perbedaan antara pemimpin natural dan pemimpin spiritual, ya. Jadi ada pemimpin natural, ada pemimpin spiritual, yang dimana kita perlu menggalinya lebih dalam sehingga kita menyadari bahwa kepemimpinan rohani itu, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu mereka-mereka yang dipilih oleh Allah, yang betul-betul ditunjuk oleh Allah. Kalau sekarang ini kan kita pemimpin-pemimpin itu ditunjuk berdasarkan apa ini, ya, konferensi atau musyawarah, ya. Kadang ada yang main duit lagi. Ada yang menggunakan kecurangan-kecurangan hanya untuk menjadi seorang pemimpin.
supaya menjadi top pemimpin, ya nggak perlulah. Karena pemimpin itu, mau saya katakan, jabatan itu seharusnya difungsikan untuk melayani, bukan untuk dilayani, bukan untuk wah-wahan, bukan untuk gengsi, bukan. Saya kalau pelayanan itu tidak sejalan dengan saya jabatan itu akan saya tinggalkan. Karena apa? Itu nggak dibutuhkan. Dalam arti mau saya katakan, kalau jabatan itu membuat fungsi saya hilang, lalu saya tidak lagi mengasihi Tuhan, berjalan dalam kegelapan, berjalan dalam aturan-aturan yang tidak semestinya, ya buat apa jadi pemimpin? Lebih baik saya di luar aja melayani, bisa kita mempergunakan fungsi kita. Makanya ketika saya membuat ADART, itu semua fungsi gembala itu apa, fungsi ketua umum apa, fungsi ketua satu apa, fungsi sekretaris apa, fungsi bendahara apa. Nah, kalau semua berjalan dalam seperti ini, saya yakin, karena tujuan kita adalah untuk memuliakan Allah. Kepemimpinan itu pada ujungnya, kepemimpinan rohani, ya, kepemimpinan rohani itu pada ujungnya adalah memberikan kemuliaan bagi Allah, bukan memberikan kemuliaan bagi diri kita, reward bagi diri kita, bukan. Tapi kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang memberikan reward kepada Allah atau memberikan kemuliaan bagi Allah. Itu sebabnya ya kita memang tidak autokrasi, ya. Tetapi saya mau katakan, biarlah hati kita ini betul-betul ketika kita mau melakukan sesuatu, mari kita hidup berkenan di hadapan Allah. Mari kita melakukan dengan cara-cara yang diperkenankan oleh Allah, cara-cara yang dikehendaki oleh Allah. Mari lakukan kepemimpinan ini bukan untuk menjadi musuh satu dengan yang lain. Nggak perlu jadi musuh, nggak perlulah. Ini ada orang kalau sudah kalah jadi musuh atau dimusuhi atau disingkirkan. Nggak perlu. Saya dengan teman saya pernah berebut posisi 1 dan 2 di NTB ini untuk apa istilahnya. Tapi kami itu baik-baik aja itu. Kami jalan bersama, kami melayani bersama, kami tetap bisa berkumpul bersama. Itu nggak ada itu permusuhan. Ya dia nomor 1, ya saya diwakili. Ya satria, tapi jangan. Nah, ini ada orang kalau sudah kalah malah cari permusuhan, malah cari. Kalau Anda nggak siap, nggak usah jadi pemimpin. Karena pemimpin itu rela membayar harga. Ya, jadi pemimpin harus menggunakan fungsinya. Jabatan itu ada untuk, ya, kita bisa membawa organisasi atau apapun namanya kepada hal yang jauh lebih baik. Makanya definisi kepemimpinan yang baik itu adalah apabila seorang pemimpin manfaat bagi yang dipimpinnya atau bagi stafnya atau bagi organisasinya yang dipimpinnya. Tapi kalau dia hanya memanfaatkan organisasi itu, memanfaatkan organisasi untuk kepentingan pribadinya, itu nggak baik, ya, nggak baik. Karena apa? Itu tidak benar. Karena bagaimanapun kepemimpinan yang dikehendaki oleh Allah adalah kepemimpinan. Paulus katakan tadi, saya katakan tadi, dia mengatakan dengan jelas, jadilah pengikutku sama seperti aku mengikuti Kristus. Jadi ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Ikutilah cara peniru apa? Imitate. Tirulah aku sama seperti aku. I also imitate Christ. Aku juga meniru Kristus. Jadi patokannya itu adalah Kristus, bukan diri kita, bukan kemampuan kita. Akan tinggal semua, tinggal kenangan. Tetapi ketika kita memberikan warna yang baru, warna yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah, saya yakin dan percaya Tuhan yang disenangkan,
Dan itu sebabnya mari kita lihat perbedaan antara kepemimpinan rohani dan kepemimpinan spiritual. Ini saya ambil dari buku supaya saya tidak salah, dari buku Spiritual Leadership yang di Oswald Sanders. Berkatnya juga ada di sana. Nah, di dalam kepemimpinan natural dikatakan bahwa pemimpin itu memiliki self confidence, ya, self confidence. Jadi dia memiliki keyakinan yang sangat luar biasa bahwa ya dalam kepemimpinan dunia ini, kepemimpinan natural ini, ya memang harus diperlukan keyakinan. Kalau dia nggak yakin jadi pemimpin, buat apa dia jadi pemimpin? Tetapi mari kita lihat kepemimpinan spiritual. Kalau kepemimpinan spiritual itu adalah mereka atau pemimpin itu adalah pemimpin yang yakin sepenuhnya kepada Allah, bukan yakin kepada kemampuannya, bukan yakin kepada kehebatannya, bukan, tetapi kepada kemampuan Allah, kepada tuntunan Allah, kepada kehendak Allah, kepada kemauan Allah. Jadi memang jauh berbalik. Di sini orang mengandalkan dirinya, di sana orang mengandalkan Allah. Jadi kita sebagai pemimpin itu sebagai pemimpin spiritual kita harus bergantung, yakin sepenuhnya kepada Tuhan, ya, memiliki keyakinan yang penuh kepada Allah. Yang kedua dikatakan knows man, ya, jadi pemimpin ya itu mengetahui, mengenal orang-orang yang dipimpinnya. Tetapi kalau pemimpin rohani, saya mau katakan dia mengenal Allah, tetapi dia juga mengenal orang-orang yang dipimpinnya. Sanguin, bagaimana menghadapi sanguin, bagaimana menghadapi pragmatik, bagaimana menghadapi kolerik, bagaimana menghadapi melankolik. Nggak sama. Anda menghadapi kolerik dengan lembut nggak akan bisa. Dia harus ada argumentasi, fakta-fakta yang Anda harus tunjukkan. Nggak bisa. Kalau Anda kepada si pragmatik, memang kadang tarik ulur di situ, karena dia orangnya pesimis. Atau kepada sanguin, Anda harus menunjukkan bahwa kalau sanguin ini kan selalu memberikan warna yang hidup, dan Anda tidak bisa langsung mendakwah begitu, karena dia punya apa, dimanapun dia ada animated, ya, bisa semua dibuat hidup gitu. Jadi kalau orang mengenal, pemimpin mengenal Allah dan juga mengenal orang-orang yang dipimpinnya, ya, bukan pemimpin otoriter, bukan pemimpin organisasi yang menjalankan one man show, bukan. Jadi ini bukan kepemimpinan dunia. Kepemimpinan Yesus itu adalah kepemimpinan organisasi ini seharusnya dibawa kepada kepemimpinan oleh Allah. Itu sebabnya kalau mengenal Allah dan juga mengenal orang-orang yang kita kenal, yang kita layani, atau kita staff, atau teman-teman sepelayanan, ini kadangkala dia hantam saja, ya, yang penting maunya saja. Tapi kalau orang-orang yang mengenal Allah, terjadi memang perdebatan, terjadi memang perselisihan, mungkin terjadi, tapi ya setelah itu sudah nggak ada dendam. Itu memang itu sifatnya sih, kalau yang begitu-begitu si melankolik itu suka revenge ya. Atau kalau dia si apa yang seperti itu tak perlu diliwatkan, terlalu kerdil, ya. Karena kalau dia pikir nanti kalau dia ada tambah apa lagi heboh. Ya, kembali kepada aturan, kembali kepada firman Allah. Pemimpin itu harus taat kepada Allah, harus taat juga kepada aturan main dalam sebuah organisasi.
Pemimpin tidak boleh tidak taat kepada Allah. Tetapi kalau disuruh memilih, ada hal-hal yang tidak baik dalam organisasi, Anda lebih baik memilih Tuhan. Itu udah jelas. Ya, kalau di organisasi, satu contoh, tidak mau berdamai. Buat apa kita kalau nggak mau berdamai? Ya, rekonsiliasi, reformasi, transformasi itu harus ada. Harus punya komitmen, ya, untuk tetap berjalan. Ya, ada teman saya dari Jakarta, Bu Cikme, itu mengirim itu 2020 itu, ya, Februari, 20 apa? Tanggal cantik lah. Saya tertanya, dan itulah yang seharusnya menjadi bagian. Kalau di grup PPGP ada itu. Itulah yang harus menjadi bagian kita, yang tidak harus membalas yang jahat dengan jahat, berhidup dalam perdamaian, hidup dalam kasih, hidup dalam kebaikan, pendidikan, saling sudahlah, disitulah semua, ya, sangat luar biasa, ya. Jadi itu karena melakukan kehendak Allah. Kalau orang-orang melakukan kehendak Allah, pilihannya adalah satu hati dengan Tuhan, satu pikiran dengan Tuhan, satu jiwa dengan Tuhan, sehati sepikir. Ya, nanti Anda bisa lihat di apa saya. Jadi kita sehati dengan Bapa. Nah, yang ketiga dikatakan bahwa makes all decision, ya, membuat keputusannya sendiri tanpa mempertimbangkan yang lain, ya. Lalu kemudian kalau pemimpin itu tadi pemimpin spiritual, ya, pemimpin natural atau pemimpin alami. Kalau pemimpin spiritual, dia akan mencari kehendak Allah. Apakah ini kehendak Allah ketika aku memutuskan ini? Ketika Anda ini keputusan, ya kan gitu. Apakah ini kehendak Allah? Semua harus di dalam kehendak Allah. Ya, kalau orang sudah melewati batas, ya harus SP1, SP2, SP3 kan gitu. Ya, kalau terus satu contoh itu, kalau orang pendeta katakan dia udah jadi pendeta hebat lalu cerai lalu menikah lagi, wah, ya itu perlu disingkirkan, itu nggak perlu lagi. Itu sudah tegas untuk mengambil keputusan yang baik. Kenapa? Kita bukan membuat keputusan kita sendiri, tetapi membuat keputusan yang dikehendaki Allah. Anda bisa bayangkan bagaimana Eliezer membunuh orang. Ini bukan saya mau menyalahkan membunuh, tidak ada itu. Ketika orang-orang campur, istilahnya kawin campur itu pada masa Musa, wah, itu menyenangkan hati Allah karena dia membela. Karena nggak apa? Karena dulu memang begitu hukumnya. Kalau sekarang Anda lakukan itu, masuk penjara Anda. Masuk penjara itu sudah jelas, tidak boleh memukul aja, tidak boleh menyakiti aja, tidak boleh, terkecuali anak Anda. Kalau orang lain pukul, ya itu bisa menjadi kasus itu. Biar katakan dia seorang pencuri, lalu Anda gebuki, Anda apakan? Kalau dia keberatan, Anda kena. Memang dia salah, memang dia telah melakukan hal yang salah. Tapi kalau dia keberatan dengan pemukulan yang Anda lakukan, Anda bisa masuk penjara. Kenapa? Nggak ada hak Anda. Kehilangan mobil, saya nggak mau apa, nggak mau pukul orang itu walaupun saya apa. Kamu mau ngomong apa kan gitu aja, tanyakan aja dia. Buat apa? Mau pukul-pukul, nggak perlu. Ya, nggak ada hak. Apalagi istri Anda pukul itu nggak ada hak. Jadi kalau ada orang, saya tahu memukul istri, saya paling nggak hormat kepada orang-orang yang memukul istri. Saya paling tidak hormat. Kenapa? Pasangan kasih karunia-Nya disakiti. Tapi kalau anak Anda melawan, dari pagi dalam pembacaan kami, anak yang melawan perintah orang tuanya, papa mamanya, itu wajib disiplin. Nggak bisa itu. Makanya
pengkhotbah bilang kalau dia tongkat, tapi jangan inginkan kematiannya itu. Nah, jadi pemimpin itu harus mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Allah. Jangan keluar dari firman Allah. Kalau pemimpin keluar dari firman Allah, itu perlu dipertanyakan. Yang keempat, ambisius, ya. Ini orang-orang yang ambisius ini, wah, semua cara dilakukannya, trik-trik, bayar. Kalau ada pemimpin-pemimpin yang money politik, tinggalkan itu. Kalau di sini dulu waktu ambil uangnya, ya istilahnya ambil uangnya, pilih yang di hatimu. Tapi saya mau katakan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita menjadi terang bagi dunia ini. Mari kita menjadi berkat bagi dunia ini. Kita harus ada warna. Warna kita itu adalah sehati dengan Tuhan, sepikir dengan Tuhan. Memang Tuhan katakan sebagaimana firman Allah tadi, bahwa benarlah perkataan orang yang menghendaki jabatan pendidik jemaat, menginginkan pekerjaan yang indah. Itu sesuatu yang sangat terhormat. Makanya perilakunya harus diatur di situ. Bagaimana dia berkeluarga, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana nanti saya akan bawakan juga hal-hal penting yang harus dimiliki seorang pemimpin. Kalau ini tidak ada, ini berbahaya. Ini dia akan bisa menjadi otoriter. Sama itu seperti mau makan orang, mau bunuh orang suka-sukanya aja. Sama itu seperti Nazi. Ya apa itu si Hitler itu suka-sukanya mau bunuh orang, mau apa. Itulah pemimpin-pemimpin yang ambisius, pemimpin-pemimpin yang di luar kehendak Allah. Tapi kalau pemimpin spiritual itu harus humble, ya, harus rendah hati, ya. Jabatan bukan untuk dibuat melawan Tuhan. Jabatan itu dipakai untuk lebih mempergunakan fungsi-fungsi yang ada itu untuk berjalan dengan baik. Makanya saya katakan, saya telah berprinsip dalam hidup ini, kalau saya jadi pemimpin dimanapun itu, kalau pemimpin yang topnya keluar dari firman Allah, saya keluar dari dimanapun ada. Saya tidak apa. Bagi saya tidak ingin terganggu dengan Tuhan. Bukan saya paling suci, paling hebat, bukan. Saya hanya ingin menyelaraskan hati dengan Tuhan. Saya hanya ingin, saya bukan orang hebat, bukan orang super, bukan. Tetapi setiap langkah saya ingin mengarah ke situ. Apapun yang saya lakukan, mengerjakan sesuatu saja, sering saya katakan kepada anak-anak saya, mengerjakan harus dengan hati. Kadang-kadang anak saya ini tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan, tapi saya akan memberikan teladan. Saya katakan, saya kerjakan dan saya lakukan yang terbaik. Supaya apa? Ada teladan. Mengerjakan itu ada nilai. Nilainya untuk apa? Untuk Tuhan. Tidak baik, ya kita selesaikan aja. Ya nanti kita bilang. Jadi begini loh caranya. Lihat, akan berbeda. Kenapa? Tujuan kita membersihkan itu untuk memberikan kemuliaan untuk Tuhan. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik untuk Dia. Apalagi untuk pelayanan kepada Dia, kita harus memberikan yang terbaik dari kehidupan ini. Bukan asal, bukan. Jadi ketika kita punya ambisi, bukan berarti nggak boleh. Ambisinya harus kudus lah, ya. Jangan ambisius itu. Kalau ambisius itu mengalahkan semua cara itu. Ini seperti ini kan ambisi juga itu. Yang kita baru baca itu, bahwa ketika orang berkeinginan itu ambisi, tapi bukan ambisius. Kalau ambisius itu wah,
menghalalkan semua cara. Ya, menggunakan trik-trik terang maupun gelap. Nggak perlu, ya, nggak perlu. Kembali kepada firman Allah, kembali kepada aturan organisasi, itu yang benar. Ya, nggak perlu. Anda mau, silakan. Jadi harus humble, ya, harus terbuka orangnya. Ini loh, gini. Ini kalau ada pemimpin nggak bisa dihubungi, bahaya itu. Itu luar biasa itu. Kalau ada pemimpin, Anda apa? Tidak mau dihubungi, itu lebih baik Anda nggak usah jadi pemimpin. Pemimpin itu yang saya tahu dari harga sebuah pemimpin, tolak, siap untuk dikritisi. Ya, itu harga yang paling pahit. Siap mengalami tekanan. Kalau Anda nggak siap di situ, nggak usah jadi pemimpin. Kalau Anda mengerti harga sebuah pelayanan, harga sebuah kepemimpinan, Anda akan enjoy menikmatinya. Karena memang sudah takdir, udah itu. Tapi harus Anda memberikan fakta-fakta, itu yang benar. Kenapa Anda dikritik? Kenapa Anda dilakukan apa? Kembali kepada kita, oh ini loh. Dan juga yang mengkritik itu jangan asal mengkritik itu aja. Fakta itu tunjukkan loh. Saya tidak suka mengkritik orang kalau tidak ada fakta. Nggak suka saya. Harus ada fakta. Saya bukan kata orang. Fakta itu penting. Karena saya orangnya kolerik. Jadi nggak bisa seperti sanguin, nggak bisa saya. Nah, itu kan sanguin itu kan pelin-pelan. Salah satu ciri kelemahannya itu adalah pelin-pelan. Nah, nggak bisa. Itu salah satu kelemahan dari sanguin itu. Biarpun orangnya hebat apa, disukai orang apa, tapi pelin-pelannya itu nggak pegang janji lagi. Karena itu pelin-pelannya itu, itu ya. Tapi makanya pentingnya kita mengetahui apa orang, sifat-sifat orang tersebut supaya apa loh, ini loh orangnya begini. Oh ini loh begini loh, si Fred ini begini loh. Dia orangnya sabar, tapi nggak mau bergerak. Itu kelemahannya, dia sabar tapi suka bergerak. Nah harus ada orang-orang yang menggerakkan dia, karena orangnya pintar, cerdas. Tapi harus ada orang-orang yang menggerakkan dia, karena memang udah sifatnya pesimis. Sama itu dengan si melankolik. Dia harus perhitungan, siapa ini, siapa. Dia analisa begitu luar biasa. Tetapi kalau Anda mengatakan surat menyurat, ya dia orangnya. Dia teliti. Ya itu tadi, cuma dia pesimis. Kalau disakiti, dia apa? Maunya membalas dendam. Nah, kalau kita mengerti itu, pastilah kita tahu bagaimana untuk apa? Untuk melakukan yang terbaik, terobosan-terobosan yang terbaik. Yang biarkan terserah Tuhan gitu. Memang terserah Tuhan, tapi kalau Anda tidak bisa menghandle-nya bagaimana? Nah, lalu kemudian itu yang ke 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Jadi orang-orang pemimpin alami itu atau natural itu, dia kepemimpinan natural itu dia akan menciptakan metode-metode. Ya, bagaimana supaya semuanya menarik, ya, semuanya seperti ibadah, ya, ibadah yang pakai. Sekarang ini ibadah pakai lampu-lampu klap-klip. Orang dance di sana juga itu metode ya untuk menarik orang-orang muda katanya dengan cara berdansa apa dengan lampu kelap-kelipnya ya untuk menarik orang-orang muda supaya orang-orang muda datang kepada Tuhan. Tapi
walaupun saya mau katakan, ketika perjumpaan orang dengan Tuhan itu membuat dia tahu apa yang harus dilakukannya. Kepada kita kan metode-metode itu bagaimana cara kita untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, untuk menarik orang mengikuti kita. Tetapi saya mau katakan, kalau pemimpin spiritual itu adalah mengikuti caranya Tuhan, mengikuti caranya Tuhan. Makanya kita sebagai hamba-hamba Tuhan berpuasa, kita juga harus berpuasa. Mungkin kita sulit untuk berpuasa selama 40 hari berturut-turut itu, tapi setiap tahun saya biasanya melakukan itu. Ketika saudara saya berpuasa 10 hari lebih awal, saya sudah mengikutinya. Karena apa? Saya ingin juga merasakan mereka, dan sekaligus berdoa, yaitu jadi kita sebagai pemimpin itu kita harus melatih diri kita mengikuti cara Tuhan. Makanya kalau usir setan nggak perlu takut. Makanya saya bilang, ketika saya sakit, saya bukan tidak percaya pada dokter. Kalau anak istri saya sakit, kamu cari dokter apa kita bawa. Tapi kalau saya sakit, saya biasanya cari dokter, ya segala dokter itu yaitu Tuhan Yesus. Saya tinggal tumpang tangan, walaupun kadang-kadang belum langsung dijawab, tapi setidak-tidaknya saya mengerti sakit yang dialami orang-orang ketika dia mengalami sakit itu, atau penderitaan yang setidak-tidaknya yang dialami orang itu saya bisa merasakan. Makanya Paulus mengatakan, mengapa aku mengalami semuanya itu, supaya aku bisa menjadi alat penghibur bagi kamu, pemberi kekuatan bagi kamu. Karena apa? Dia sudah mengalaminya. Makanya dikatakan, melalui semua itu, masalah, kesulitan, aniaya, semua dapat kulalui karena tangan Tuhan yang melepaskan aku. Sakit penyakit, walaupun ada satu sakitnya nggak disembuhkan oleh Tuhan, tapi Tuhan katakan, justru dalam kelemahanmu itu kasih karuniaku sempurna. Jadi kita mengikuti caranya Tuhan, bukan pakai metode caranya Tuhan yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi kalaupun metode yang kita buat harus tidak berlawanan dengan firman Allah, harus sesuai. Lalu yang kemudian yang keenam, menikmati perintah, menikmati perintah. Sementara itu pemimpin apa itu? Pemimpin natural leadership, kepemimpinan natural. Jadi mereka hanya menikmati perintah, atau artinya begini, ketika Anda diperintahkan Anda bergerak, ketika Anda diperintahkan melakukan Anda melakukan. Dan kalau kepemimpinan spiritual, delight in obedience to God. Jadi dia kesukaannya itu di dalam ketaatan kepada Allah, delight in obedience to God. Jadi seluruh perintah harus berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Kalau tidak, dia keluar. Seperti saya contoh tadi, orang tidak mau berdamai, lalu Anda ada di situ, lebih baik Anda keluar. Tinggalkan apapun jabatan Anda yang strategis itu mungkin. Itu sebabnya kalau ada top leadernya, seharusnya Anda harus membawa ini. Bukan justru Anda melanggar firman Allah, bukan justru Anda melakukan yang tidak baik. Kita tidak dilakukan untuk itu, dipilih bukan untuk melakukan itu, bukan untuk keluar. Makanya perlu mengetahui aturan-aturan main yang sudah ditentukan, sehingga tidak
seenaknya saja mengambil keputusan. Satu contoh yang paling tugas seorang pimpinan daerah. Seorang pimpinan daerah itu dia bagaikan gubernur di daerah itu. Lalu bawahannya nggak melakukan, dia punya hak untuk menghentikan. Kalau sudah di SP 1, 2, 3 nggak dilakukan, dia punya hak menghentikan. Lalu ketua bilang nggak boleh, itu hak saya. Nggak boleh. Saya mau katakan, pemimpin itu harus memberikan pencerahan, harus memberikan hal-hal baru kepada yang ada sesuatu yang kita berikan. Ini bukan menurut definisi saya kebacakan sekali. Pemimpin Kristen yang baik adalah pemimpin yang dapat memperkaya kepribadian orang yang dipimpin. Memperkaya kepribadian. Bukan justru menjerumuskannya, tapi memperkaya. Pemimpin saya itu hebat, humble. Wah, ketaatannya kepada Tuhan, saya mau tiru. Ada saya menonton di dalam podcastnya siapa itu, podcastnya Didi. Itu ada seorang, saya lupa namanya, tapi dia suka orangnya memberi, dia suka menolong, dia suka mempersembahkan hartanya, ya. Lalu kemudian karena ini saya ingat, jadi kemudian dia bilang begini, saya itu ingin seperti Mother Teresa yang di Calcutta itu. Bukan, dia Muslim, tapi dalam hal spiritual, hal melakukan yang baik, nggak ada Kristen, nggak ada Buddha, nggak ada Hindu, semua nilai-nilai yang universal ini bisa kita lakukan. Makanya jangan berdiri di atas perbedaan, berdirilah di atas persamaan. Supaya apa? Kita tidak saling sikut menyikut. Kalau kita berdiri di atas persamaan, kita akan langgeng. Siapapun kalah, nggak perlu saling dukung. Ya namanya pemilihan. Ada yang kalah, ada yang menang, itu udah pasti. Harus siap. Kadang-kadang gereja tidak melakukan yang terbaik, ya. Justru kadang-kadang gereja lebih kejam dari orang dunia dalam hal ini. Tapi saya katakan kita harus kembali kepada apa yang dikatakan spiritual leadership tadi, yang saya sudah sebutkan namanya di depan. Jadi di sini kita taat. Lalu kemudian ketujuh, ada 8 soalnya nilai-nilai ini. Saya akan cepat. Mencari personal reward. Jadi tujuannya itu mencari penghargaan, mencari pengagungan, mencari dignity, kewibawaan, ya, mencari, artinya kalau itu dia lakukan hanya untuk personal rewardnya saja, hanya untuk hadiahnya, untuk kepribadiannya sendiri. Makanya dia rela one man show. Tidak lagi mengikuti apa yang sudah seharusnya ada tahap-tahapnya. Sebenarnya petugas top manager itu paling ringan tugasnya, kalau dia melakukannya sesuai dengan tata cara. Dia paling ringan memang, tapi tanggung jawabnya paling berat. Tapi kalau tugas-tugasnya paling ringan,
Tapi tanggung jawabnya paling berat, karena dia harus rela, yang satu salah, dia harus rela mengatakan, itu salah saya, bukan justru dia. Itu salah saya menanggung, mohon maaf. Harusnya begitu. Jadi, orang tahu, walaupun sebenarnya kesalahan bawahan kita. Saya membaca sebuah buku bisnis, ya, sebagai buku bisnis, di mana seorang pemimpin yang luar biasa melihat kesalahan, katakanlah dia manajernya, lalu kemudian akan ada direktur, presiden direktur, lalu kemudian kesalahan di sana, di bawahannya berimbas kepada manajer. Lalu kemudian ketika pertanggungjawaban, kenapa bisa begitu? Itu saya salah, Pak, bukan salah dia, karena saya tidak memberitahu, tidak ini, tidak itu, sehingga terjadi tidak memantaunya. Saya siap menanggung semua. Presiden direkturnya nggak bagus, udah teruskan. Tapi lain kali perhatikan, begitu. Ini pemimpin nggak mau bersuara, nggak mau, udah perang, nggak ada suara untuk, ya itu tadi, karena hanya ingin memanfaatkan, bukan ingin memberikan warna. Itu pemimpin yang, saya ulang, pemimpin Kristen yang baik adalah pemimpin yang dapat memperkaya kepribadian orang yang. Jadi kalau orang lagi bertaruh, saudaraku, jangan begitu saudaraku, gak baik. Karena dia pemimpin pasti didengar. Nggak dibiarkan berantem, akhirnya perang, saudara. Tapi itu pemimpin, ya. Jadi orang yang mencari personal reward itu personal kepemimpinan natural. Tetapi kalau yang lain loves God and loves others. Jadi bukan untuk mencari kepentingannya, tapi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Jadi kalau ada yang bengkok, beritahu, diluruskan, nggak mau diluruskan SP1 dia, udah diminta SP1 juga kan. Supaya ada alasan, kan ada alasan membela diri di situ dalam sebuah organisasi. Ya itu. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia seorang pemimpin harus berani mendekatinya, harus berani mengatakannya. Namanya dia pemimpin. Apa sih, kenapa, brother? Kenapa begitu, brother? Karena ada kasih. Brother harusnya begini. Ya, baru kita berargumentasi kan begitu. Sesuai dengan apa? Ini dibiarkan terus. Mau sesat kamu, mau apa kamu, silakan. Itu bukan pemimpin yang baik, kan? Itu bukan pemimpin yang mengasihi, ya. Tapi memang patokan kita tadi, makanya saya katakan tadi, patokan kita itu kalau disuruh kita memilih dalam kehidupan ini, patokan itu, patokan kita itu Tuhan, standar kita itu Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan aja menjadi pembela kita. Pelayan ini tanpa jabatan juga nggak masalah. Anda kalau dalam nama Yesus mengusir setan, aku jabatanku ini. Misalnya dalam organisasi ini, jabatanku ini, usir kau, nggak ada. Jadi kalau melayani dalam nama Yesus, tumpang tangan bagi orang sakit sembuh. Kita bukan hanya berkata-kata, tetapi kita betul-betul, karena kita mengasihi Allah. Ada memang saat dimana Tuhan memproses kita, seperti saya sakit saraf terjepit itu, 2 minggu nggak bisa tidur, menjerit-jerit,
Menjerit, tapi bukan menjerit-jerit dalam arti bersuara, tidak. Menjerit karena sakitnya. Tapi saya bilang, oh inilah rupanya orang-orang yang sakit seperti inilah. 1000 ucapan terima kasih saya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau saya bisa mengalami seperti ini. Terima kasih. Tapi saya percaya Tuhan sembuhkan. Walaupun ada dalam waktu yang apa? Aduh Tuhan. Tapi saya bukan dalam rangka mengeluh, bukan. Karena saya sakit. bukan mempersalahkan Tuhan, tidak. Dan setelah itu ada saja Tuhan itu baik. Tuhan tiba-tiba di dalam apa? Disuruh terlentang lalu sembuh. Jadi yang awalnya dimulainya harus panas-panas, yaitu panas apa? Kita pikir kita berjemur, kita ini, kita mandi air panas, kita taruh ini, yang panas-panas soalnya. Ternyata panas yang digerakkan itu, ya, ya di situ. Nah, keringat sembuh, walaupun masih dalam secara bertahap. Tapi yang saya mau katakan, membiarkan. Jadi mengasihi bukan mencari reward kepada diri sendiri, tapi mengasihi Tuhan. Yang lain tujuannya itu apa? Memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan katakan begini, kan Tuhan katakan begini, apakah engkau makan atau minum, apa saja yang kau lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Jadi whatever you do it for the glory of God. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti kepada Allah, bukan kepada manusia. Whatever you do it heartily as to the Lord, not to man. Begitu. Jadi kita sebagai orang yang percaya hidup untuk melakukan kehendak Allah. Hidup sebagai pemimpin yang kemarin itu saya sudah katakan, ini bagian dari apa tadi. Seorang pemimpin itu dia harus mengasihi, dia harus melakukan itu dan mengajak umatnya untuk mengasihi. Bukan saling membenci, bukan mengajak untuk saling berperang, untuk saling berselisih, bukan, tapi untuk saling mengasihi. Jadi kalau akan baik, berjalan dengan baik, karena organisasi itu tidak akan pernah berjalan yang dibangun dari kebencian, yang dibangun dari permusuhan, tidak akan pernah. Tapi yang dibangun dengan rekonsiliasi, reformasi, transformasi, akan terjadi kegerakan yang sangat luar biasa. Dan itu perlu pemimpin yang mempermuliakan Allah. Semua harus membawa komitmen ketiga hal ini. Dia berkomitmen untuk terus hidup dalam perdamaian. Dia berkomitmen terus untuk hidup dalam transformasi, dalam reformasi. Reformasi dalam bidang moral, di mana kita harus tertaut kepada Tuhan, tertaut kepada Allah, dan aturan yang ada kalau di organisasi, ya ikuti aturan itu. Tapi yang terpenting di sini adalah transformasi moral yang sesuai dengan kehendak Allah, seperti apa yang diharapkan oleh firman Allah tadi, bahwa seorang pemilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, dan lain sebagainya. Jadi di situ kita lari ke situ, saya yakin dan percaya kita akan memberikan warna bagi dunia ini. Sudah saatnya setiap gereja, organisasi memberikan warna bagi dunia ini. Supaya apa? Dunia dimenangkan bagi Kristus, dimenangkan bagi Allah. Dan yang terakhir adalah yang tidak kalah penting. Kalau seorang pemimpin rohani, kalau seorang pemimpin natural atau leadership, natural leadership, kepemimpinan natural, maka dia akan independen. Dia merasa bisa. Ini seperti ini kolerik ini. Saya ini kolerik, jadi independen saya sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan itu harus perlu ditunjukkan di hadapan Allah. Karena betul,
Saya orang kolerik, kelebihan dari orang kolerik itu adalah independennya sangat tinggi, strong will-nya sangat tinggi. Jadi kalau pos, jangan ditanya lah kalau soal apa. Tetapi dia bukan hanya ngomong, dia ada fakta yang dia tunjukkan. Makanya independennya itu sangat tinggi. Kita begini sama Tuhan, Tuhan, walaupun saya punya ini, tapi saya tidak butuh. Dalam arti loh ya, dalam arti untuk menundukkan diriku di hadapan Allah. Karena ya ini depends on God, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, situasi yang tidak baik pun, pelayanan yang mungkin terganggu oleh karena situasi zaman, kita tidak perlu takut. Karena kita bergantung kepada Allah, supply Allah selalu ada. Supply kuasanya, supply kebaikannya, supply kemurahannya, supply kesembuhannya, supply apa saja punya. Makanya my God will supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Allahku akan menyuplai segala kebutuhanmu. Katakan saja apa kebutuhanmu itu. Katakan saja. Maka Tuhan siap menyuplainya. Karena apa? Kita depend kepada Allah. Depend kepada Allah. Depend on God. Bergantung sepenuhnya kepada Allah. Memang dalam karakter apa kita perlu independen dalam kehidupan ini. Tapi dalam kehidupan ini, saya mau katakan, itu kita harus taklukkan itu dan menundukkannya di bawah kaki Tuhan. Kalau ada orang-orang kolerik yang seperti saya katakan, mari kita tundukkan strong will kita, independen kita kepada Tuhan. Kalau tidak, berbahaya. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, karena kebergantungan saya sepenuhnya kepada Allah lah, maka siap saya menghadapi siapapun yang bersebelahan dengan aturan. Siapapun. Dan saya tidak akan pernah mendukung orang-orang seperti itu. Biar apa kata orang? Karena apa? Saya punya prinsip dalam kehidupan ini. Bukan saya nggak mau belajar taat, bukan. Tapi karena saya bersuara tidak mau didengar. Ketika saya mau mengatakan sesuatu tidak mau dijawab. Karena apa? Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, nggak perlu takut dalam pelayanan ini. Selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan di tengah-tengah ketidakmungkinan. Makanya ketika kita menjadi pemimpin, selaraskan hidup kita dengan Tuhan, selaraskan hati kita dengan Tuhan, selaraskan pikiran kita dengan Tuhan, selaraskan hidup ini dengan firman Allah. Supaya apa? Ketika doa-doa kita berdoa kepada Allah, Dia menjawab segala pergumulan maupun hal-hal yang kita butuhkan dalam hidup ini. Itu sebabnya Anda menjadi seorang pemimpin. Bukan secara kebetulan Anda menjadi seorang pemimpin, tapi jadilah pemimpin yang baik bagi semua orang. Jadilah pemimpin yang baik. Kalau saya ada visi bagi gereja, saya ada visi bagi diri saya sendiri. Sebagai kepala keluarga, saya punya visi. Ya, mau jadi apa sih saya sebagai kepala keluarga? Mau jadi apa sih saya sebagai hamba Tuhan? Mau jadi apa? Jadi saya tidak jalan sembarangan, tidak. Ada visi saya sebagai kepala keluarga. Kalau saya lihat anak saya nggak sesuai dengan firman Allah, itu saya ketok itu. Karena saya belajar juga untuk hidup bersama dengan Tuhan. Belajar untuk memberikan yang terbaik sama Tuhan. Makanya saya katakan kepada anak ini, karena sebagai orang tua, kepada anak saya, dua hal yang saya bagikan kepada Anda. Satu, Yesus Kristus, harganya mutlak, tidak bisa ditawar. Yang kedua, pengetahuan. Sekolahlah baik-baik.
Tuntut ilmu sebaik-baiknya. Belajar, walaupun sudah selesai, tetap belajar. Ini kadang-kala sudah tamat, nggak mau belajar lagi. Sudah selesai, nggak mau belajar. Belajar itu long life education, pendidikan seumur hidup. Baca. Itu kalau mau jadi pemimpin, apalagi menjadi seorang pemimpin, Anda nggak mau membaca ya berat itu. Makanya Paulus bawa itu buku-buku yang kutinggalkan itu, perkamin itu. Karena pentingnya seorang membaca. Nah, saya tidak akan dipanjangkan di situ. Tetapi ke-8 hal ini yang kita perlu dalam hidup ini. Kita sudah membedakan, mana loh kepemimpinan natural, mana loh kepemimpinan spiritual. Kalau Anda pemimpin natural, mungkin Anda akan pilih seperti ini. Tetapi saya mau katakan, alangkah baiknya Anda combine, ya. Anda combine dalam arti selama tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Jangan karena independensi Anda melawan Allah. Jangan karena kemandirian Anda kemudian mengatakan saya tidak butuh Tuhan, saya tidak perlu. Nggak bisa itu. Nah, kita tetap membutuhkan Tuhan. Tapi dalam hal-hal kasus tertentu, misalnya kita lagi berada di dalam situasi yang kita harus menyatakan kemandirian kita. Bahwa kita bisa menanganinya, kita bisa menyelesaikan masalah, bukan kita melemparkannya. Jadi itu dalam kehidupan ini. Jadi ini bagian kedua dari be a good leader. Saya minggu depan mungkin saya akan membagikan bagaimana hal-hal penting, ya, yang harus dimiliki seorang pemimpin. Kalau mau menjadi seorang pemimpin, ini harus ada dalam kehidupan kita. Hal-hal penting itu nanti kita lihat di minggu yang akan datang. Tapi saya mau katakan, mari kita belajar dalam kepemimpinan ini sesuai dengan hati Allah. Karena ketika kepemimpinan kita sesuai dengan hati Allah, saya yakin dan percaya semua yang kita pimpin, semua yang kita bawa, semua yang kita sebagai nahkodanya yang ada di kapal kita atau sebagai pilotnya yang ada di pesawat kita bisa bawa mereka dengan aman ke tujuan yang sesungguhnya. Kepemimpinan itu kan menuju kepada sebuah tujuan sebenarnya. Saya sudah bilang seperti minggu lalu bagaimana Chang itu ketika ditanya oleh Jenderal Gordon apakah kepemimpinan itu, lalu bagaimana jenis manusia itu, lalu dikatakan ada manusia yang digerakkan, ada those are immovable. Jadi ada orang-orang yang tidak dapat digerakkan, ada those are immovable, ada orang-orang yang bisa movable, ada orang-orang yang bisa digerakkan, yang tidak bisa digerakkan, yang bisa digerakkan. Lalu kemudian those who moves them, orang-orang yang menggerakkan mereka. Itulah pemimpin itu. Jadi Anda sebagai pemimpin menggerakkan orang bukan untuk membawa kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, tapi membawa supaya kita semua yang kita pimpin dan kita nahkodai, kita bawa kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu memberikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepada kita. Saya undang kita bagi berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Allah. Biarkan kami bisa menjadi pemimpin yang baik dimanapun kami berada, sebagai pemimpin keluarga, apalagi pemimpin sebuah organisasi gereja yang membawa kebaikan, kedamaian, dan lain sebagainya. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi pemimpin kami saat ini, Tuhan berikan mereka. Kami sungguh bersyukur. Kami patut bangga punya presiden kami, Presiden Jokowi yang begitu luar biasa, yang begitu humble, yang dimana ketika dia bertarung dengan Pak Presiden Jokowi, dia bukan justru menyingkirkan, justru dia mengajak untuk
membangun suku bangsa ini. Itulah pemimpin yang baik, pemimpin yang rela berkorban, menang tidak menganggap yang kalah menjadi musuh, tapi sama-sama untuk membangun. Kami gereja Tuhan perlu belajar untuk orang-orang hebat di bangsa ini yang mengaplikasikan kebenaran yang baru saja kami pelajari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami sebagai pemimpin rohani mulai melihat hal-hal jernih dari Tuhan, hal-hal yang baik dari Tuhan, hal-hal yang Tuhan kehendaki, sehingga kami bisa mengaplikasikan atau menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai pemimpin yang baik, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, mari Engkau nyatakan seluruh kebaikan-Mu bagi para pemimpin kami, baik itu presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati Tuhan. Dan juga mereka-mereka yang mengalami Tuhan Yesus sakit penyakit, juga Tuhan tolong mereka, apapun sakit penyakitnya, Omikron kah atau Covid kah. Mari, kalau mereka yang sedang menghadapi itu, mari Engkau datang kepada mereka. Dan sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami yang mengalaminya, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan menolong mereka, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali sebagaimana sedia kala. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kepada-Mu Tuhan, bersama dengan Engkau kami melakukan perkara-perkara yang besar, bersama dengan Engkau kami kerjakan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya bersama dengan Engkau. Itu sebabnya Bapa di surga, Tuhan tolong kami sehingga kami dapat melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan ini. Kami dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini Tuhan. Dalam nama kalau Tuhan sudah menentukan kami menjadi pemimpin yang Kau pilih, yang Kau biarkan kami terus berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Baik dalam situasi kondisi apapun, pengharapan kami kepada Tuhan, kesetiaan kasih kami kepada ketaatan kami kepada Tuhan, dan terutama kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, sahabat kami, rekan-rekan kami dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Sekali lagi kami mau berdoa bagi mereka-mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, hadir kepada mereka Bapa di surga. Mereka-mereka yang ada di luar sana, ketika Engkau percaya bahwa Yesus adalah tabib di atas segala tabib, Dia akan datang kepadamu dan menyembuhkan engkau saat ini juga. Dan kalau engkau yang sakit itu, mari taruh dia di atas kepalamu, di mana yang sakit, dalam nama yang sakit COVID, ditaruh di atas kepala yang sakit apapun, taruh di tempat yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit COVID, di dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, datang kepada mereka saat ini juga Tuhan. Dan bagi mereka-mereka yang Bapa di surga, yang mengalami sakit apapun, baik ada di rumah sakit, di rumah, dimanapun mereka, hadir kepada mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, mereka telah menumpangkan tangan atas diri mereka yang sakit. Bapa, tumpangkan tangan atas mereka dan sembuhkan, angkat sakit penyakit mereka. Dan oleh bilur-bilur-Mu, mereka menjadi sembuh. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Mereka yang mengalami masalah, selesaikan. Marilah kepada aku, hai kamu yang letih sedang berat, aku akan berikan kelegaan bagimu. Tuhan, mari Engkau menolong mereka, melegakan mereka, sebagaimana firman-Mu. Apapun situasi ekonomi mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka yang mungkin sedang mengalami masalah, Tuhan, Engkau jawaban dalam setiap permasalahan kami. Datang kepada mereka dan menjawab, karena Engkau yang berkata, aku yang akan menyuplai segala kebutuhan. Apapun menjadi kebutuhan, Tuhan yang menyuplai. Kami percaya terhadap janji-Mu, terhadap firman. Terima kasih kepada orang-orang muda yang akan menjadi pemimpin. Kami berdoa, yang akan menjadi pemimpin masa kini maupun masa yang akan datang. Kami berdoa bagi orang-orang muda supaya mereka mempersiapkan diri mereka, dan khususnya bagi pemimpin rohani, sehingga mereka bisa mempunyai sikap seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan, seperti Samuel, juga Paulus, dan juga Tuhan Yesus. Orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, rasul-rasul Tuhan, semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa yang mereka mempersiapkan orang-orang percaya, yang mempersiapkan diri mereka, biarkan mereka siap dalam
hal berpolitik dalam politik yang kudus di hadapan Allah, yang tulus hati nurani, yang murni di hadapan Allah, supaya mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, dapat melakukan terobosan-terobosan seperti orang-orang yang melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa agar Engkau Allah mau melakukan yang terbaik juga bagi mereka-mereka yang bergerak dalam bidang bisnis, sehingga mereka bisa, Tuhan, mau menggunakan apa yang mereka miliki untuk berbuat baik dan menolong sesama, menolong gereja Tuhan untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih baik, karena adanya orang-orang yang mau berbuat baik dan tolong-menolong dalam gereja maupun organisasi. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menerbitkan orang-orang yang bergerak dalam bidang bisnis yang sungguh-sungguh Tuhan berkati, dan mereka adalah orang-orang yang suka memberi dan takut akan Tuhan. Dan terima kasih Bapa di surga, karena gereja Tuhan bisa bergerak dengan cepat, dengan luar biasa ketika ada dana, daya, dan doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing, tibakan kami dengan tak kurang suatu pun. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan buat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.